basahi pipi, membuatku tak mampu berdiri. Saat ku kenang hari-hari lalu, beragih canda dan tawa yang nyata. Dengan dirimu ku merasa begitu sempurna, sahabat yang selalu ada untukku. Dapat kau membuat diriku paling berharga, menjadi satu arti cinta di dalam hidupku. Beribu kisah yang terjadi takkan ku lupakan, bersama sahabat Nusantara di Wamena. Sahabat kau membuat diriku paling berharga, menjadi satu arti cinta di dalam hidupku. Beribu kisah yang terjadi takkan ku lupakan, bersama sahabat Nusantara di Wamena. Jalan Irian adalah tempat yang sangat strategis dan terfavorit di kota Wamena. Tempat ini banyak disukai oleh kaum muda hingga dewasa, baik untuk rekreasi, shopping, berpacaran, dan masih banyak lagi. Sehingga banyak orang yang berkunjung ke tempat ini. Sekali dikunjungi pembeli yang berbelanja kebutuhan pokok sampai kebutuhan tambahan, semuanya ada di sini karena tempatnya terjangkau. Di sana juga kita bisa melihat banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan di depan ruko-ruko. Bukan hanya penjual maupun pembeli saja yang berada di tempat ini, namun sebagian besar anak-anak berada di tempat ini. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Lanijaya, Tolikara, Kurulu, Yalimo, Yahukimo, dan masih banyak lagi. Disinilah tempat mereka menafkahi dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Namun, cara mereka mendapatkan uang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sehingga membuat mereka berbeda di mata semua orang. Pekerjaan atau aktivitas yang biasa mereka lakukan antara lain tutup motor, yang lain ada yang biasa kalau satu orang dia narik becak, yang lain biasa angkat-angkat barang di yayan sana, bantu-bantu sana. Kalau dapat uang main PS, sepaibun gitu. Jalan Irian tuh pagi-pagi datang tuh bantu-bantu ini abang-abang mereka kasih ini ke atur barang, ke sekolah barang baru atur. Baru mereka sama 5.000 itu ini makan sarapan. Setelah itu saya tutup motor, selesai kas keluar barang, saya tutup motor. Baru orang kasih 5.000, 2.000, gitu saya senang, hati senang. Begitu baru selesai simpang baru malam baru itu uang lebih itu selain beli iPhone, rokok, baru selesai beli kopi, baru bawa pulang. penghasilan yang mereka dapatkan dalam sehari-hari biasanya sekitar 50.000 sampai dengan 200.000 rupiah. Dari penghasilan yang mereka dapatkan, mereka membeli iPhone, rokok, kopi, gula, dan main PS. Jadi, bisa dikatakan bahwa penghasilan mereka digunakan untuk menghibur diri sendiri bersama teman-teman. Namun, sebagian kecil dari penghasilan tersebut digunakan untuk membeli makanan dan menabung untuk membiayai adik-adik mereka yang sedang bersekolah di kampung. Ada satu anak yang bernama Apinus Cikwa. Dia berasal dari Tolikara.
ia datang ke Wamena bersama omnya karena bapaknya meninggal dan mamanya kawin baru. Akhirnya ia meninggalkan adiknya bersama neneknya di Tolikara. Lalu ia penasaran dengan teman-temannya yang tutup-tutup motor dengan karton dan mendapatkan uang. Akhirnya ia mulai belajar tutup-tutup karton dari teman-temannya. Suatu saat ia pulang ke rumah dengan keadaan mabuk. Omnya marah dan memukul dia. Akhirnya mereka dua berkelahi. Lalu teman-temannya datang dan memukul omnya. Lalu Apinus ikut bersama dengan teman-temannya. Sejak saat itu tidak pernah pulang ke rumah dan tidur dengan teman-temannya di KP3 Lama atau Bandara Ujung. Kawan, bagaimana sampai kau bisa ada di Jalan Irian? Itu mau meninggal tuh dari kampung datang baru ketemu teman-teman baru bergabung dan dorang sampai sekarang sudah. Ke Wamena sini tuh masih 12, umur 12. 12. Iya. Terus sekarang kawan umur berapa tahun? 14. Tuh kalau uang banyak kayak makan, beli ibon, seproko, makan pinang, kalau uang banyak minum mabuk begitu. Biasa begitu. Baru kalau malam begitu pulang tidur begitu, kawan tidur di mana? Pulang tuh tidur di KP3 Lama. Sementara kita jaga situ jadi. Kalau saya rasa sedih sama mama, nenek, tete dong pergi jadi saya rasa sedih, biasa menangis. Sering, biasa ingat-ingat muka baru menangis. Terus kawan punya orang tua, kan kawan pu bapak masih ada toh? Kawan pu bapak tuh biasa datang lihat kawan begitu kah tidak? Tidak ada, sudah belum pernah datang ke sini. Tapi bapak tahu kawan di sini? Iya, udah tahu. Saya tidak ada, tapi teman-teman lain biasa dapat tangkap, dapat rendam, dapat kasih merayap-merayap di kandang babi, di kantor bupati di kolam situ. Biasa dong biasa kasih masuk situ malam-malam, siang. Kalau polisi saya pernah dapat tangkap. Kenapa? Saya siapa ibuan bercari gara orang lagi jadi mentangkap saya. Saat mereka datang tangkap kita baru masuk ke dapat rendam di kantor batas itu. Asal dari Kurulu, baru dari Kurulu turun tinggal di Jalan Papua situ dengan om. Baru saya masuk sekolah begini, ini kakak dia marah saya lagi gara-gara uang sekolah. Baru tinggal dengan om begini. Om udah tidak perhatikan saya, baru saya tinggal dengan teman-teman tinggal di Jalan Irian. Cari makan di Jalan Irian sendiri gitu. Baru kakak, om, bapak dari ibu itu tidak pernah perhatikan. Selain itu orang besar tapi tidak pernah perhatikan juga. Rasa sedih itu teman-teman selain tidak ada sendiri kah, baru selain gitu. Baru selain saya pikir-pikir, saya kenapa keluar sekolah, masuk boleh. Kakak kenapa kasih keluar saya gitu, tinggal tutup motor dulu itu pikir-pikir gitu. Cita-cita begitu ada, mau jadi PLM listrik gitu. Di teman-teman Jalan Irian tuh tidak punya rumah lagi, jadi tidur di luar lagi, jadi ingin rumah. Nah, kalau ke pemerintah tuh saya ingin mau minta rumah untuk kena Jalan Irian, tapi sudah lama minta-minta tapi sampai sekarang masih belum. Dan satu lagi yaitu Agus Kabak. Ia berasal dari suku Korowai, namun sejak umurnya 1 tahun, tepat pada tahun 2000, ia hilang di Jalan Irian. Orang tuanya mencarinya hingga disiarkan dalam berita RRI Wamena, namun tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Pada umur 14 tahun, ia pernah bertemu dengan kedua orang tuanya. Namun karena namanya berubah dari Agus Kabak menjadi Agus Kogoya, sehingga orang tuanya tidak mengenalinya. Karena saat ia hilang, ia dibesarkan oleh orang tua angkatnya dari Tolikara dan ia dibesarkan di Tolikara. Itu saya dulu kepala ibu.
pegang segi 4 ini anak-anak ini baru masuk. Iya Dulu tuh siapa itu Lianus apa ini Joki itu banyak orang, tapi dong sudah meninggal semua. Baru saat pas tinggal begini, bos yang punya mall ini dia bilang, kau pernah kerja di mana? Saya di Jalan Irian tutup motor. Daripada kau mandir di luar, kau masuk di sini, kerja di sini. Dari situ saya tinggal, baru turun ke sini tuh kenek sampai bos ini punya area tuh dia kasih mobil A21, saya narik. Begini sudah pas, semua bisa dia kasih saya istirahat. Sekarang jurusan bukan di Kelila. Itu 1 bulan tuh 3.500, tapi 500 tuh potong untuk makanan di sini. Kalau 3 itu baru ini, tapi gue sama teman-teman itu semua satu jalan, jadi tidur lagi di kafe 3 di bawah, jadi karena tidur di sini lagi, tapi di sini sering-sering. Untuk anak-anak mabuk di luar itu baru saya jaga di sini. Kalau tidak ada saya tidur dengan teman-teman. Baru kalau saya dapat uang 1 juta ke 2 juta itu suruh beli pakaian. Yang penting Tuhan ada saya pernah berdoa begitu. Kasih anak-anak itu tidak punya begitu tuh saya pakaian saya tidak ada, anak-anak saya lain itu saya pakaian saya pakai tuh yang kotor tuh mari saya pakai, aku beli baru sudah saya langsung kasih tahu begitu. Tuh anak-anak belum biasa panggil saya tuh Agus, tidak Pak Guru. Kan saya yang pertama duluan anak-anak yang latihan saya pertama, jadi dan baru masuk kelas saya Agus tuh tidak. Pak Guru kelas 3. Baru anak-anak bilang apa Guru? Saya sering buka, saya mau makan tapi orang 50 kan 10 kali 500 pagi sudah. Saya kasih jalan di mana di pasar baru pun di Silama anak Pancasuan. Misi pun saya jalan tuh tidak pernah bilang saya Agus sudah. Pak Guru kelas 3. Itu sudah.